Halo kawan ATM, kisah hari ini adalah pembunuhan Dr. Man Sama. Wah, seru nih. Siapa dalangnya? Ya udah langsung aja ceki-ceki. Sumo Cans adalah Mechan Giant berwujud laba-laba, ciptaan Dr. Man yang terbaru. Dia bisa mengeluarkan banyak laba-laba kecil, tujuannya hendak menguasai Jepang. Dan teror pertama terjadi di sebuah desa di tepi pantai. Semula Hikaru dan Jun merasa heran, kenapa penduduk desa pantai yang indah itu mengusir mereka, padahal mereka belum puas berenang di sana. Lalu mereka membuat rencana dan terkuak kalau desa itu tengah diinvasi pasukan laba-laba merah. Menurut cerita Haruo, anak yang kedua orang tuanya dijadikan kepompong oleh laba-laba merah. Siapa yang membangkang dan coba kabur pasti bernasib tinggal dalam kepompong. Wah, ini sungguh berbahaya. Menurut Pebo, jaring laba-laba itu sangat kuat, tidak bisa dipotong oleh manusia. Lama-lama, orang yang berada dalam kepompong akan mati, sebab nggak bisa makan atau minum. Hikaru yang coba menyelamatkan Haruo terkepung oleh para CS. Terjadi sedikit pertarungan. Namun, apa daya ia hanya seorang diri melawan Mesler dan para Chat. Ia kalah. Terkena jaring laba-laba merah. Beruntung tangan Mesler terkena panah. Jun datang ngebantu. Tapi cuma sebentar. Ia pun kalah juga setelah terkena jaring laba-laba. Detik-detik Jun hendak ditebas, Shiro datang. Lalu para CS kabur dengan membawa Hikaru sebagai sandera. Bioman akan menolong Hikaru. Markas Mecha digempur. Jun mengepung dari belakang. Jun punya rencana. Para coba menggertak dengan cara akan membuang Hikaru bila Red One nggak mau mundur. Dan Pebo pun perintahkan begitu pula, kasihan Hikaru. Tapi Red One malah menembaki manusia Mecha. Kacau nih kayaknya. Tapi inilah rencana Jun. Dengan dilemparkannya Hikaru ke jurang, maka dia punya kesempatan lepas dari jaring kuat itu. Dan ternyata benar. Lalu Jun yang menyusup akan mematikan komputer pengendali laba-laba. Otomatis mecha laba-laba meredup. Dan semua ini juga rencana Hikaru yang sengaja masuk ke markas mereka supaya tahu sistem yang dipakai penggerak laba-laba itu. Oh, para ketipu rupanya. Sekarang saatnya pembalasan. Kesalahan Mesler membuat para ngamuk, lalu memanggil Sumo Cans. Panggil raksasa ya? Kalau begitu, Bioman akan panggil Biorobo. Dan Sumo Cans berakhir dengan ledakan. Dalam sebuah rapat tertutup, Mason membuat monster kaget nggak ketulungan. Dia kan mecha yang agak bego, cuma badannya doang yang besar. Mason mengajaknya melakukan kudeta pada Dr. Man. Mereka adalah Big Three, peserta parah. Alasannya, manusia adalah musuh mecha, sedangkan Dr. Man manusia juga. Mecha nggak boleh diperintah manusia. Monster harus menerima tawaran ini. Lalu di suatu kesempatan, Dr. Man kena tusukan pedang monster. Ia pun KO. Big Three telah berkhianat, maka akan ada pembalasan buat mereka. Seorang mecha klon melarikan diri. Dia pengikut setia Dr. Man. Dan kejadian seperti ini sudah diperhitungkan Dr. Man. Makanya dia menitip wasiat pada prajurit mecha klon ini, ada senjata yang kuat, kelak bisa menghancurkan pengkhianat seperti Big Three. Mason CS terperangah mendengarnya. Lantas, ia perintahkan kejar prajurit pengkhianat itu. Pesawatnya tertembak. Bioman mencari lokasi terjadinya ledakan itu. Kemudian, mereka mendapati seorang mecha clone. Ia pun langsung dipukul Ryuta dan Singo. Tapi, Singo melihat ada sesuatu yang hendak ia sampaikan. Ia mengabarkan Dr. Man Sama telah berpulang. Apa nggak salah loh? Iya benar, Mason datang membenarkan. Monster dengan bangga ngaku telah memusnahkan manusia jahat itu. Seterusnya terjadi pertarungan. Seluruh kekuatan manusia mecha hadir. Namun akhirnya Bioman punya kesempatan kabur serta membawa prajurit klon. Wah, Mason jadi gusar sebab bila senjata yang dikatakan Dr. Man itu sampai ketahuan Bioman, artinya negeri Shinte Kokugia akan tamat. Jadi prajurit itu harus ditemukan. Prajurit klon membawa Bioman sampai ke suatu ruang rahasia. Semula Shiro nggak mau bantu dia, tapi Hikaru sangat prihatin dengan luka yang diderita prajurit itu. Lalu mereka pun memapahnya hingga sampai ke suatu ruang rahasia. Di dalam sana, yang terlihat cuma tiang-tiang berlampu aja. Nggak nampak seperti senjata. Shiro mulai curiga, kenapa jumlahnya ada 5? Tatkala dari tiang-tiang itu mengeluarkan semacam vakum cleaner yang bisa menyedot, Shiro lepas, sedangkan 4 Bioman dan prajurit klon kesedot. Mereka nggak bisa lepas. Siapa yang bersikeras lari akan meledak.
lama Mason CS datang. Waduh, mereka kini hanya pasrah saja, bersiap dihabisi Mason. Semula Mason pun kaget, kok nggak ada senjata seperti yang dikatakan wasiat Dr. Man. Ternyata ini semua akal-akalan Dr. Man, si ilmuwan cerdas saja. Ini hanya jebakan buat Bioman, dan dia masih hidup. Hah? Semua manusia klon kaget dan berusaha kabur. Rencana makar ini sudah diketahuinya jauh-jauh hari. Akibat buat pemakar, mereka dikurung dalam kurung laser. Apes deh lo. Lalu, bagaimana dengan teman-teman Bioman? Shiro tinggal sendiri yang bebas. Kemudian, Pebo instruksikan agar Shiro menusuk sinar dari kamera cahaya Mecha Giant Kokukans. Itu rahasia agar penyedot itu tak berfungsi. Akhirnya, Bioman bebas. Dr. Man sangat berang. Bioman tidak bisa dikalahkan dengan ilmuwan iblisnya. Saatnya pembalasan. Kokukans pun hancur. Kota Tokyo bakalan hilang. Oh ya, apa benar? Ya, seperti itulah rencana Dr. Man. Lalu dikerahkan kroco-kroconya buat menaruh bom lubang hitam ke seluruh Tokyo. Kehebatan bom itu emang bisa menyedot apa saja di sekitar bom hitam. Bahkan, Bioman hampir aja kesedot. Untung monster keduluan masuk, jadi bisa menutup lubang hitam itu sampai energi listriknya mati. Sumber energi listriknya berasal dari Karuge Kans. Ryuta akan bantu seorang bocah yang kehilangan kakaknya. Dia seorang petugas keamanan yang ikut kesedot lubang hitam. Tapi, ia ikut kesedot pula dan terlempar 500 km dari tempatnya awal. Di sana, ia kembali berjumpa dengan Mason CS. Ryuta berusaha melawan, meski agak kesulitan. Lalu, tak lama teman Bio datang. Lega rasanya. Kemudian Mason memanggil Karuge Kans. Wah, inilah sumber bencana itu. Red One harus panggil Bio Dragon. Kehebatan Karuge Kans, ia bisa melepaskan kepalanya. Bio Robo agak kewalahan di awal-awal pertarungan. Ketika sudah diketahui kelemahannya, maka game over. Susin pun bisa kembali bertemu dengan kakaknya. Sungguh dia anak yang pemberani. Kunitomo Koneko adalah seorang ahli pembuat katana di Jepang. Dia baru saja mendapatkan murid yang hebat, kuat, dan baik hati. Rencananya, pria ini akan dijodohkan dengan anak gadisnya, Akiko. Kelak pasti bisa mewarisi keahliannya. Ternyata dia salah. Makhluk itu adalah monster, utusan Dr. Man. Sengaja dikirim supaya mendapatkan katana terhebat itu. Kelak jadi senjata Kamirikikan, Mecha Giant terbaru dan terkuat. Anak Kunitomo nggak mau dijodohkan dengan pria kuat itu. Lalu ia mencari jodohnya sendiri. Pilihannya pas. Ia datang pada Bioman dan yang dipilih adalah Shiro. Aku? Ya udah, sana pergi. Untuk membuktikan siapa calon menantu yang hebat, Shiro minta dijadikan muridnya pula. Akhirnya katana selesai dan saat minum teh tiba, tapi monster pura-pura carmuk dan mendapat pujian dari calon mertua. Nggak taunya dia mencampur racun dalam minuman teh itu. Shiro bisa tahu karena diberitahu anjing Tuan Kunitomo. Baiklah. Shiro pun berpura-pura meminumnya, lalu KO. Nah, di saat demikian muncul sifat asli monster. Dia hendak menebas gurunya. Syukur aja Shiro bangkit kembali. Wow, ayah Akiko kaget dong. Kok bisa sehat lagi? Shiro menahan tebasan itu. Selanjutnya, monster kabur dengan membawa katana. Senjata itu hendak diberikan pada Kamirikans. Shiro mati-matian menghalangi niat monster dan Juo. Ajudan setianya, Shiro sampai kewalahan. Lalu Jun datang dengan panahnya. Monster kesakitan. Kalau begitu, Shiro akan ambil katana itu. Sikat! Hampir saja katana bisa diambil. Namun, Kamirikans keburu datang. Monster diminta Juo antarkan katana itu. Dia yang akan hadapi Bioman. Kacau nih Juo. Kalau begitu, waktunya Miracle Laser. Juo KO. Tapi kayaknya takdir memang mengharuskan katana itu jatuh ke tangan Kamirikans. Dr. Man senang. Harapannya terkabul. Senjata terhebat di Jepang telah berada di tangan. Tak ada cara lain, Red One coba panggil Bio Dragon. Wah, emang luar biasa senjata itu. Bio Robo amat repot menghadapinya. Bahkan, tameng Bio Shield pun pecah. Suatu saat, Bio Robo dapat menahan katana itu. Lalu balik menyerang. Dan akibatnya, Kamirikan KO. Dr. Man ngamuk. Mecha Giant terakhirnya tamat. Ia masih terus mendendam. Entah sampai kapan. Balik pada Bioman, Akiko mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan mereka. Biasa aja. Tapi yang nggak biasa justru ayah Akiko. Dia beneran hendak menikahkan Shiro dengan Akiko. Nah loh, Shiro semaput kabur.
Hari ini kita lihat-lihat cara tidur Bioman yuk. Oh, ternyata Pebo tidur ditemani Hikaru. Pebo bisa tidur juga ya. Ada yang ngigau pula. Sampai akhirnya Shiro mendengar ada alarm berbunyi. Dari radar Biobase luar angkasa menangkap ada meteor meluncur mengarah ke bumi. Gawat. Menurut Pebo, kehadiran batu meteor itu mengacaukan Chodenshi. Waktunya 3 jam. Jadi selama itu Chodenshi nggak berfungsi. Benar-benar gawat manakala Dr. Man mengetahui rahasia ini. Maka geng Junoid mulai membuat kekacauan. Bioman berusaha menghentikan mereka. Jago-jago Shintai Kokugia hadir semua. Serang! Satu persatu manusia mecha dikalahkan. Namun, begitu batu meteor memasuki garis merah, Chodenshi Bioman nggak bisa berfungsi. Kesempatan ini dimanfaatkan Dr. Man menjalankan misinya. Mecha Giant Metal Megas diluncurkan. Bioman nggak berdaya dipukul sampai babak belur. Kehadiran mecha baru ternyata nggak pilih bulu dalam serangannya. Teman sendiri pun dibabat. Oh, kenapa? Menurut Dr. Man, di situ nanti akan kelihatan siapa yang kuat, dia pasti akan bertahan. Dan ternyata yang tersisa tinggal Joe, Psygon, dan Mesler. Di pihak Bio, Shiro selamat. Lalu Singo, entah yang lainnya belum kelihatan. Sementara itu, Shiro dikejar 3 manusia mecha tersisa. Mereka jatuh ke jurang. Di tempat lain, Pebo penasaran, kok nggak ada jawaban dari Bioman? Emang luar biasa efek dari hadirnya komet. Syukurlah tak lama muncul Singo. Kemudian disusul Yuta, meski dengan tertatih-tatih. Juga Hiruka dan Jun. Mereka berusaha balik ke markas. Sedangkan Shiro kembali menerima serangan Mason. Tak lama, keempat Bio menyusul. Dan ada kabar baik, komet telah berlalu. Mereka bisa kembali move on. Saatnya pembalasan. Mason kabur. Pas banget Mecha Giant datang. Ia lalu masuk mengendalikan Metal Magus. Pebo mengeluarkan Bio-Robo. Ternyata Metal Magus luar biasa kebal. Super Macer bisa patah. Oh no. Senjata seperti itu nggak mempan pada Neo Mecha Giant. Seterusnya, Bio-Robo jadi bulan-bulanan Metal Giant. Mason senang, tapi ia lupa setiap ciptaan manusia ada kelemahannya. Bola kuning di leher Metal Magus adalah kelemahannya. Dan ternyata benar, Metal Magus pun KO. Musuh yang akan dihadapi Bioman kali ini 2. Pertama adalah pahlawan Shintai Kokugia, yakni Psygon dan Mesler. Hanya mereka yang selamat. Kemudian Mason dirakit ulang oleh Dr. Man. Lalu musuh kedua adalah mobil hantu. Sementara 4 Bioman menghadapi Mason dan Psygon, Jun bertemu dengan mobil hantu. Mobil antik kalau sekarang-sekarang itu memang nggak ada supirnya. Mason yang sekarang bukanlah Mason yang dahulu. Dia sekarang jauh lebih jago. 4 Bioman terpaksa harus menyingkir dahulu. Sekarang yang terkepung justru Jun. Selain menghadapi mobil hantu, Mason pun datang ngebantu. Waduh, mana Jun harus melindungi adik kecil lagi. Adik yang telah ngebohonginya, katanya kakinya sakit pasca jatuh kesenggol motor Jun. Padahal dia cuma nggak mau jadi penari balet. Dasar nih bocah. Padahal untuk ini Jun harus mengorbankan nyawanya. Syukurlah di saat-saat terdesak Red One datang ngebantu. Dan rencana Jun berhasil. Mobil hantu justru mengejar Mesler. Akhirnya Dr. Man sama ngamuk. Lantas ia mengutus Mecha Giant Axe Khans. Mason langsung ambil kendali. Oh, kalau begini Red One serahkan aja pada Bio-Robo. Inilah saatnya mencoba energi Bio-Robo yang baru, Bioryushi Giri. Bioryushi Giri. Dan berhasil. Dan Singo juga baru tahu kalau Jun pandai menari balet. Bioman dan Pebo berusaha keras dalam eksperimen Chodenshi baru. Penambahan energi Biosuit terbaru. Ternyata gagal. Padahal Junoid yang bakal dihadapi semakin berkelas setelah dilakukan pemutakhiran oleh Dr. Man. Artinya, mereka harus menemukan teknik yang lebih kuat dari Bioelektron. Shiro berusaha lebih keras lagi berlatih. Sementara itu, Paro juga punya ilmu baru, Para Beam Storm. Luar biasa dahsyat efek dari luapan lidah apinya. Dia telah jadi wanita berbahaya berkat modifikasi Dr. Man.
Untuk mengatasi kehebatan Para dan Mesler, mau tak mau Red One akan memakai Super Bioelectron. Hah? Pebo nggak setuju. Ilmu itu belum sempurna. Tapi Red One merasa sudah cukup berlatih. Inilah saatnya. Kalau nggak, maka mereka akan jadi bulan-bulanan Mesler. Ternyata, Super Bioelectron masih belum manjur. Mereka kalah dari Mesler. Di antara Bioman, yang paling terluka adalah Singo. Rupa-rupanya, dia pernah mengalami banyak luka semasa kecil dahulu. Itulah kenapa dia jadi yang terlemah di antara Bioman. Lantas, ia menemui guru baseballnya semasa SMA. Minta diajarkan kembali ilmu 1000 pukulan. Tentu saja gurunya nggak mau. Dulu dia pernah lari dari tim di saat jaya-jayanya mereka. Tapi Singo coba jelasin kenapa ia lari. Dan sekarang ilmu itu sangat berguna bagi orang banyak. Akhirnya sang guru mau mengajari ilmu beribu-ribu pukulan. Bila ia bisa melakukannya, maka ia akan jadi yang terkuat. Keberhasilan Singo disambut dengan kehadiran Mecha Dakuri Megas. Semburan asap hitamnya bikin orang nggak bisa bernapas. Baiklah, Bioman harus segera berubah. Serang! Percobaan perlawanan Bioman banyak gagalnya. Kali ini, mereka akan coba Super Bioelectron lagi. Semoga aja padu. Dan ternyata berhasil. Mesler tumbang. Hah? Gawat. Para melarikan diri. Kurang ajar Bioman. Dr. Man ngamuk lagi. Kali ini dia beneran mengeluarkan Mecha Daurakan. Ya udah, kalau begitu, Bio Robo aja yang hadapi. Mecha Dakuro game over. Sambung ya, Nek.